Bapak, Ibu, warga GKJ Dagen Palu, Jemaat Philadelphia yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Sore hari ini kita akan mengadakan PA. Oleh karena situasi dan kondisi yang belum pulih kembali, maka PA kelompok Bunga Bakung masih diadakan secara daring. Marilah kita selalu menjaga diri kita sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kita selalu mohon kepada Tuhan agar virus COVID-19 ini bisa berlalu dari bumi Indonesia dan kita selalu diberi kekuatan dan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Pada sore hari ini kita akan mengambil bahan bacaan dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28 dan akan diberi judul tak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Selamat mengikuti dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nanti pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh Saudara Ardi Kurniawan dan bahasan oleh Ibu Anam Wayuni. Untuk itu dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan kidung nomor 154 bait 1, 2 dan 4. Marakom Ring Gusti.
Tuhan Bapa kami yang di surga, kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang tergabung dalam kelompok DA Bunga Bakung, Jemaat Philadelphia, Jakarta, menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur dan terima kasih karena Tuhan selalu melindungi kami dalam setiap kegiatan, sehingga kami sampai saat ini masih bisa mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Tuhan. Kami akan mengadakan PA, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berilah kebijaksanaan dan kemampuan, sehingga apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Serta kuasai telinga dan hati kami masing-masing, sehingga kami bisa mendengarkan dan menghayati firman Tuhan pada sore hari ini, serta dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni dosa serta kesalahan kami, dan doa ini kami panjatkan atas pengorbanan Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Selanjutnya pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh anak kami, Adi Kurniawan. Dipersilakan. Bacaan Alkitab diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 28 yang demikian bunyinya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, Suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab, untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunan-keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa, dan katakanlah kepadanya, Beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosyen, dan akan dekat kepadaku, engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu, dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benjamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangislah pula Benyamin.
pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu, dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu. Jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu, kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup, dan aku pergi melihatnya sebelum aku mati." Demikian pembacaan Alkitab yang diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 28. Pembahasan Alkitab pada sore hari ini dengan judul Tak ada yang kebetulan bagi Tuhan. Sekuat-kuatnya Yusuf menyembunyikan diri dari saudara-saudaranya tentang dirinya, akhirnya ia tidak sanggup juga untuk berlama-lama. Itulah sebabnya kisah tentang Piala Yusuf minggu kemarin adalah bagi Yusuf untuk menjelaskan siapa dirinya yang sebenarnya. Setelah Yusuf meminta kepada semua orang yang berdiri di dekatnya untuk keluar dari tempat itu, Yusuf kemudian menangis keras di depan saudara-saudaranya, bahkan kedengaran seisi istana Firaun. Yusuf mengatakan yang sebenarnya dirinya, bahwa dirinya adalah Yusuf. Masih hidupkah Bapa? Itulah pertanyaan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Tentu saja pertanyaan Yusuf itu bukannya membuat saudara-saudaranya segera menjawab, melainkan mereka ketakutan dan gemetar menghadapi Yusuf. Namun Yusuf meminta mereka untuk mendekat dan kembali mengatakan bahwa ia adalah Yusuf yang telah mereka jual. Yusuf tidak menggunakan kesempatan untuk membalas kesalahan kakak-kakaknya, melainkan justru Yusuf melihat bahwa apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya hanya sebagai jalan untuk dapatnya Tuhan berkarya melalui Yusuf. Yusuf menghayati apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya merupakan pemeliharaan Allah, bukan hanya untuk dirinya,
melainkan untuk keluarga besarnya. Allah berkehendak Yusuf mendahului mereka agar dapat menjamin kelanjutan kehidupan keturunan kaum keluarganya. Itulah sebabnya Yusuf meminta mereka untuk segera pulang dan mengambil ayahnya beserta kaum keluarganya untuk tinggal di Gosyen, karena kelaparan masih akan berlangsung 5 tahun lagi. Setelah Yusuf banyak berbicara, maka saudara-saudara baru bercakap. Setelah Yusuf banyak berbicara, maka saudara-saudara baru bercakap-cakap dengan dia. Kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang didengar oleh Firaun dan diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Firaun pun meminta Yusuf untuk menyampaikan kepada saudara-saudaranya supaya binatang-binatangnya memuat makanan untuk keluarga Yusuf di Kanaan, dan kemudian mereka diminta untuk datang dan tinggal di tanah Mesir. Bahkan Firaun meminta Yusuf agar saudara-saudaranya membawa kereta dari Mesir untuk seisi rumah mereka dan datang ke Mesir. Yusuf melaksanakan apa yang dikatakan oleh Firaun kepada saudara-saudaranya dan memberikan masing-masing sepotong kain pengganti. Yusuf melaksanakan apa yang dikatakan oleh Firaun kepada saudara-saudaranya dan memberikan masing-masing sepotong kain pengganti, dan kepada Benyamin 5 kain pengganti. Di samping itu juga kepada ayahnya dikirimkan 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, dan 10 keledai betina dimuati gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan nantinya. Yusuf berpesan supaya tidak berbantah-bantahan di jalan. Saudara-saudara Yusuf kemudian pulang ke Kanaan dan menceritakan peristiwa yang terjadi di Mesir dan mengatakan bahwa Yusuf masih hidup dan saat ini dia berkuasa atas Mesir. Pada awalnya ayahnya tidak percaya, tetapi ketika dilihatnya kereta yang dikirim Yusuf, bangkitlah semangat Yakub, dan kemudian Yakub pun sepakat untuk pergi ke Mesir. Melalui bacaan ini ada pesan yang kita dapatkan. Kejadian apapun yang menimpa hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Sesulit apapun perjalanan hidup kita, ketika kita selalu bersama dengan Allah, maka karya Allah melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Jadi, jangan selalu melihat kesulitan hidup sebagai suatu hal yang buruk. Justru kesulitan dapat dipakai oleh Allah untuk berkarya melebihi yang kita pikirkan. Syukuri apapun yang kita alami. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Amin. Untuk mengakhiri PA pada sore hari ini, kita tutup dengan doa. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, untuk sore hari ini. Melalui persekutuan PA Bunga Bakung pada sore hari ini, kami dapat memperoleh proses pembelajaran yang tertulis dalam Kejadian 45 ayat 1-28 yang sudah kami dengarkan bersama-sama. Engkau selalu mengingatkan kepada kami segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, agar kami selalu terus waspada dan selalu mengikuti kehendak-Mu saja untuk memahami peristiwa-peristiwa yang ada di dalam kehidupan kami. Karena dengan memahami itu semua, maka kami akan memiliki harapan. Bahkan Tuhan telah menyediakan yang lebih baik dari apa yang kami alami pada saat ini.
Terima kasih untuk kesaksian dan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya dapat menjadikan berkat bagi kami semua. Dalam kesempatan sore hari ini, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang bergumul terkait dengan sakit penyakit yang harus terus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Kami percaya Tuhan pun menjamah dengan tangan kasih Tuhan, bahkan memberi kekuatan, penghiburan, sukacita, dan pengharapan. Terima kasih untuk sore hari ini, dan kiranya Tuhan terus menolong kami di dalam kami belajar tentang kesaksian dan kebenaran firman-Mu untuk waktu-waktu yang mendatang. Kami akan mengakhiri PA pada sore hari ini, dan kami mohon kasih kemurahan Tuhan tercurah atas kami semuanya di rumah kami masing-masing. Kesehatan, kekuatan, dan penghiburan dari Tuhan selalu kami harapkan. Inilah doa kami. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Demikianlah Bapak Ibu PA pada sore hari ini. Kiranya Tuhan selalu melindungi kita semua dan kita dijauhkan dari segala sakit penyakit. Kita ketemu lagi dalam PA minggu depan. Pesan kami, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dari pemerintah, yaitu cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sekian, Tuhan memberkati. Amin.